Berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru direvisi tahun 2019, status kepegawaian KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN. Kalau sebelumnya ya nggak jelas statusnya. Mereka digaji dari uang negara, tapi statusnya bukan ASN. Bukan juga pegawai swasta, bukan juga pegawai BUMN, bukan pegawai honorer, pokoknya bukan ini, bukan itu. Ya, yang bukan-bukan lah. Dulu karyawan KPK ini punya organisasi namanya Wadah Pegawai KPK atau WPKPK. Nah, kabarnya nih ya, di WPKPK inilah mereka punya power yang cukup luar biasa. Atas nama WPKPK misalnya, para pegawai bisa saja menentang keputusan pimpinan KPK. WPKPK kayak semacam lembaga penekan di internal KPK. Sering juga terdengar isu tekanan WPKPK ini bisa sampai mendepak orang dari KPK yang berseberangan dengan mereka atau memaksa mengangkat karyawan baru melalui prosedur jalan tol. WPKPK inilah yang seolah-olah berkampanye pada masyarakat melalui jalur-jalurnya yang mempersepsikan bahwa KPK ini lembaga suci, mereka menentang adanya Dewan Pengawas karena nggak ada kesalahan di KPK. Pokoknya semua oke-oke saja. Toh belakangan terkuak, di KPK juga ternyata banyak malingnya. Emas batangan, barang bukti yang disita dari tersangka ternyata hilang di KPK. Truk barang bukti juga raib. Bukan hanya maling, di KPK juga banyak berisi tukang peras. Wali Kota Cimahi dan Wali Kota Pematang Siantar sudah pernah merasakan bagaimana mereka diperas karyawan KPK saat menjadi tersangka. Selama ini isu-isu seperti itu nggak pernah terkuak ke permukaan. Ini karena keberhasilan komunikasi mereka menutup rapat. WPKPK kabarnya juga menyeret KPK agak ke Taliban-Talibanan. Akibatnya apa? Akibatnya budaya kerja yang tumbuh di KPK mirip seperti budaya kerja di Radio Roja. Pakaian kerja karyawan KPK mirip seperti pelanggan 212 Mart. Jangan heran jika kemarin-kemarin pengajian di KPK kerap menghadirkan orang-orang seperti Tengku Zulkarnain, Felix Xiao, dan sejenisnya. Nah, WPKPK ini diketuai oleh Yudi Purnomo. Biasanya dia berpatron dengan Novel Baswedan untuk melindungi kepentingan kelompoknya. Mereka inilah yang menguasai seluk-beluk di KPK. Komisioner boleh berganti, tapi Novel Baswedan tidak pernah tergantikan di KPK. Istilahnya apa? Istilahnya KPK punya 5 komisioner yang bisa gonta-ganti. Sementara ada tambahan 1 komisioner tidak resmi yang nggak bisa digantikan. Glorifikasi tentang novel ini itu satu kepentingan juga dengan WPKPK. Terus menerus dimainkan secara berlebihan. Majalah Tempo dan ICW atau Indonesian Corruption Watch adalah tim hula-hula yang selalu siap menari buat mengglorifikasi novel. Pokoknya menurut Tempo dan ICW, KPK tanpa Novel Baswedan itu tidak ubahnya seperti tikus got. Nggak ada artinya. Nah, saat ini nih berdasarkan undang-undang yang baru itu, semua pegawai KPK harus dialihkan menjadi ASN. Kalau mau menjadi ASN, mereka harus melewati tes wawasan kebangsaan. Untuk melaksanakan tes ini KPK bekerja sama dengan BAIS, dengan BIN, dengan BKN, sampai bekerja sama dengan BNPT. Lagi pula ini kan tes standar untuk masuk jadi ASN. Tes ini bukan kayak ujian sekolahan yang cuma dilihat benar dan salah dalam menjawab pertanyaan. Tetapi untuk mengetahui apa isi pikiran dan pemahaman kebangsaan orang-orang yang peserta ujian. Apalagi ditambah dengan profiling dari masing-masing calon ASN itu. Jadi siapa nih orangnya, di profiling, bagaimana pandangan keagamaannya, bagaimana pandangan tentang negara, bagaimana pandangan tentang khilafah, bagaimana pandangan tentang FPI, HTI, ISIS, dan lain-lain misalnya.
Mungkin profiling ini digunakan untuk mengkonfirmasi kesimpulan dari hasil tes tadi. Nah, di KPK itu ada 1.351 pegawai yang ikut tes wawasan kebangsaan. Dari jumlah itu 1.274 dinyatakan lulus, sedangkan 75 orang dinyatakan nggak lulus. 2 orang karyawan kabarnya tidak mengikuti tes sama sekali. Karena di majelis atau Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung judicial review Undang-Undang KPK yang baru, yang salah satu poinnya adalah mengatur tentang kepegawaian ini, makanya hasil tes itu belum diumumkan oleh pimpinan KPK. Kenapa? Karena undang-undangnya lagi di judicial review. Padahal kabarnya sejak awal April lalu hasil tes ini sudah selesai. Sepertinya langkah yang sama juga dilakukan oleh geng karyawan KPK. Nah, begitu judicial review ditolak di MK, mulailah kasak-kusuk. Hasil tes yang semestinya konfidensial tiba-tiba beredar ke publik. Nama-nama orang yang nggak lulus juga beredar. Salah satunya yang nggak lulus adalah Novel Baswedan, Yudi Purnomo sebagai ketua WP KPK, dan beberapa orang lainnya, 75 orang. Pada saat itu mulailah gerilya isu dimainkan. Sekali lagi, isu yang dimunculkan adalah Novel dan Yudi adalah orang suci. Novel dan Yudi adalah tulang punggung KPK. Mereka sedang bekerja untuk membongkar kasus-kasus besar. Jadi mereka disingkirkan karena kasus-kasus besar ini. Jadi kalau sampai mereka nggak lulus, maka yang salah adalah tes wawasan kebangsaannya itu. Novel Baswedan tidak pernah salah dan tidak mungkin tidak lulus. Jika Novel salah, kembali ke pasal 1. Jadi itu yang selalu didengung-dengungkan. Nah, karena Novel nggak lulus, mereka bikin isu tes calon ASN ini sengaja dirancang untuk menyingkirkan Novel dari KPK. Masalahnya kan gini, kan tes yang sama juga dilakukan oleh CPNS atau calon pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk pegawai KPK. Masa segitu hebatnya Novel Baswedan sampai seluruh Indonesia ini bikin tes CPNS hanya untuk mengganjal dirinya? Ini kan glorifikasi yang berlebihan. Glorifikasi terhadap Novel Baswedan yang pada akhirnya menjerumuskan KPK. Lembaga ini jadi kerdil karena hanya bergantung pada satu orang saja. KPK adalah Novel Baswedan dan Novel Baswedan adalah KPK. Triliunan duit negara untuk membiayai KPK, jadi nggak ada artinya kalau ternyata isinya cuma seorang Novel Baswedan saja. Sebetulnya dalam setiap penerimaan ASN ada puluhan ribu orang yang nggak lulus. Dan itu biasa saja. Kahiyang Ayu inget kan, putri seorang Presiden Jokowi juga pernah nggak lulus saat tes sebagai calon ASN di Solo. Anak seorang presiden nggak lulus tes ASN biasa aja. Tapi kenapa kalau Novel Baswedan yang nggak lulus malah jadi luar biasa? Apakah karena Novel Baswedan sepupunya Anies Baswedan? Saya nggak tahu. Lagi pula tes wawasan kebangsaan buat KPK itu juga melakukan analisis atau tes terhadap kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Maksudnya mereka harus mengakui pemerintahan yang sah. Itu standar bagi ASN. Jadi kalau ada calon ASN misalnya punya pikiran untuk menegakkan khilafah, atau punya pikiran mengubah ideologi negara, atau punya pikiran mengganti pemerintahan yang sah, terus ketika dites dia nggak lulus, ya herannya di mana? Ya nggak heran. Iya sih, kita nggak tahu kenapa Novel dan kawan-kawan nggak lulus. Kita juga nggak tahu kenapa 1.200 sekian orang pegawai KPK yang lainnya lulus.
Masalahnya udah nggak lulus, Novel dan teman-temannya ini koar-koar. Ia merasa mau disingkirkan dari KPK. Kan lebay. Toh kata Ketua KPK Firly Bahuri, Novel nggak dipecat dari KPK. Iya, dia nggak dipecat. Tapi ingat, syarat karyawan KPK menurut undang-undang harus ASN dan Novel tidak lulus tes ASN. Jadi nggak perlu dipecat. Sekarang nih ya, buat Novel Baswedan dan teman-teman, kalau nggak jadi ASN kan masih bisa jadi petani burung walet, atau ngelamar jadi anggota TGUPP, atau jadi staf ahli gubernur Jakarta urusan mode celana. Kan nggak masalah. Kita berharap KPK terus berbenah. Jangan sampai KPK cuma jadi rumahnya seorang Novel Baswedan doang, karena negara udah capek-capek biayain KPK dengan biaya yang banyak. Saya cuma ngajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.